Indonesia. Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Bentuk pemerintahannya republik dengan seorang presiden sebagai kepala negaranya. Rupiah adalah mata uangnya. Bahasa persatuannya adalah Indonesia. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaannya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera Indonesia berwarna merah putih. Merah berarti berani, putih berarti suci. Adapun lambang negaranya adalah burung Garuda. Yang tepat di bawah kakinya tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah paling luas di kawasan Asia Tenggara. Letak Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga sebuah negara kepulauan yang cukup subur. Karenanya, Indonesia dikenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa. Malaysia. Kuala Lumpur adalah ibu kotanya. Kerajaan federal adalah bentuk pemerintahannya. Yang di Pertuan Agung adalah kepala negaranya. Mata uangnya adalah ringgit. Melayu adalah bahasanya. Negaraku adalah lagu kebangsaannya. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus tahun 1957 dari Inggris. Malaysia terdiri atas 13 negara bagian yang dikepalai oleh sultan dan bangsawan. Wilayah Malaysia terbagi menjadi Malaysia bagian barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia bagian timur di Pulau Kalimantan bagian utara. Singapura. Singapura, ibu kotanya Singapura. Republik adalah bentuk pemerintahannya. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Dolar Singapura adalah mata uangnya. Melayu, Mandarin, Inggris dan Tamil adalah bahasanya. Majulah Singapura adalah lagu kebangsaannya. Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Singapura merupakan negara pulau terkecil yang terletak di Semenanjung Malaka. Dahulu, Singapura berada di dalam naungan negara Inggris. Tetapi kemudian berhasil melepaskan diri dari jajahan Inggris pada tahun 1959. Akhirnya, Singapura merdeka dan berdaulat pada tahun 1965. Selanjutnya ada Filipina. Filipina beribu kota di Manila. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Presiden adalah kepala negaranya. Mata uangnya peso. Bahasa Inggris dan Tagalog adalah bahasanya. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Filipina merdeka pada tanggal 12 Juni tahun 1898. Tetapi pada tahun 1571 Filipina sempat dijajah oleh bangsa Spanyol. Kemudian, pada tahun 1898, Filipina dijajah oleh Amerika Serikat. Thailand. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Kerajaan adalah bentuk pemerintahannya. Raja adalah kepala negaranya. Mata uangnya adalah baht. Thai adalah bahasanya.
Phleng Chatai adalah lagu kebangsaannya. Thailand merdeka pada tanggal 24 Juni tahun 1932. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, sehingga Thailand sering disebut atau mendapat julukan Rumah Rakyat Merdeka. Sebelum tahun 1939, Thailand dikenal dengan nama Siam. Thailand juga pernah mendapat sebutan Muang Thai yang berarti tanah kebebasan. Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Kepala negaranya adalah seorang sultan. Dolar Brunei adalah mata uangnya, sementara Melayu adalah bahasanya. Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharalah Sultan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di Asia Tenggara. Tahun 1888, Brunei Darussalam pernah menjadi protektorat Inggris. Artinya, saat itu Brunei Darussalam berada di bawah pengawasan Inggris. Protektorat di sini artinya adalah Brunei Darussalam saat itu diawasi atau dikontrol oleh negara yang lebih kuat. Tetapi pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei Darussalam merdeka penuh dan terbebas dari pengawasan Inggris. Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Presiden adalah kepala negaranya. Dong adalah mata uangnya. Bahasanya adalah Vietnam. Tin Quan Cha adalah lagu kebangsaannya. Vietnam merdeka pada tanggal 2 September 1945 dari Prancis. Republik Sosialis Vietnam terbentuk sejak tanggal 2 Juli tahun 1976. Negara Vietnam terletak di daratan Asia atau Indochina paling timur. Vietnam menempati wilayah sempit dan panjang di antara dua aliran Sungai Mekong dan Sungai Merah. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar, ibu kotanya adalah Yangon atau Rangon. Bentuk pemerintahannya adalah republik, dengan dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negaranya. Mata uangnya adalah Kyat. Bahasanya adalah Myanmar. Ba Majai Nyimar adalah lagu kebangsaannya. 4 Januari tahun 1948 adalah Hari Kemerdekaan Myanmar. Awalnya Myanmar bernama Burma, tetapi pada tahun 1989 Burma berubah menjadi Myanmar yang menurut penduduknya berarti tanah emas. Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Presiden adalah kepala negaranya. Mata uangnya adalah Kip. Laos adalah bahasanya. Lagu kebangsaannya adalah Peng Sat Lao. Laos merdeka pada tanggal 20 Oktober 1953 dari Prancis. Laos berasal dari kata Lan Sang yang artinya kerajaan jutaan gajah.
Negara ini terletak di daratan kelompok Indochina yang tidak memiliki pantai dan batas laut. Yang terakhir adalah Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah seorang raja. Riel adalah mata uangnya. Khmer adalah bahasa Kamboja. Nokorech adalah lagu kebangsaannya. Kamboja merdeka pada tanggal 9 November tahun 1953. Kamboja disebut juga dengan Kampuche. Negara ini termasuk salah satu negara Indochina yang merupakan bekas jajahan Perancis. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Mari kita mulai. Nah, kita semua tentunya sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, karena kita mau membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Bunyi silanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, di sila kedua kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan kepada orang tua. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin.
di sila ketiga, kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga: mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, bermain dengan teman dengan rukun, melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Itulah beberapa contoh pengamalan sila ketiga. Sila keempat, bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, di sila keempat kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa contoh pengamalan sila keempat: menyampaikan pendapat, berdiskusi atau kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa contoh pengamalan sila keempat. Selanjutnya, sila kelima. Bunyi silanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, beberapa contoh pengamalan sila kelima: tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, itulah beberapa contoh untuk pengamalan sila kelima. Oke, sekian video tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.